Iya, yang pertama saya harus sampaikan kan sebenarnya perkara yang saya tangani ini kan tidak ada kaitannya dengan masalah teman prianya S, ya. Apapun yang dia sampaikan sebenarnya selama itu tidak ada kaitannya dengan klien kami Ruben, sebenarnya kan tidak pantas kami respon, ya nggak ada kepentingan. Kecuali memang misalnya apa yang disampaikan itu memang ada kaitannya secara tidak langsung dengan postingan Ruben atau pernyataan Ruben. Nah, saya makanya mau tanya dulu, apa yang disampaikan oleh G dalam postingannya itu ada kaitannya nggak dengan Ruben Onsu? Nggak ada sih, nggak terlalu. Nggak ada ya. Nah, tapi teman-teman tetap ingin pendapat saya sebagai orang yang profesional. Iya. Ya, Saya kan sering dinotis sama Ko Ruben gitu, masalah kemarin kan disentil. Tapi Ya. dari sini dia seolah apapun yang dia rasain, yang difitnah gitu loh Bang, yang itu dia ya, tetap oke. akan berjalan dan nantinya bakal ada proses hukum. Nah, dari Oke, situ oke. Bang. Ya, makanya kan ini kan hanya karena dianggap ada kaitannya secara tidak langsung dengan Ruben dan kemudian ingin pendapat saya secara profesional kan gitu ya. Kita harus disclaimer dulu betul ya, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua yang saya mau tanya, saya jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dong Bahasa Bang. Kan artinya karena pernyataannya bahasa Inggris kan lebih tepat kalau dijawab pakai bahasa Inggris juga. Makanya saya tanya dulu teman-teman media, pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Apa aja boleh, Bang? Bahasa Nah, Indonesia. atau pakai bahasa Batak, bahasa Karo, nah, pakai bahasa apa nih? Indonesia aja Bang. Indonesia aja, Bang. Ya, jadi artinya seperti ini, ya. Kita menghormati siapapun orang yang ingin memberikan pendapat, menyampaikan pendapat dan pernyataan kan itu adalah sah-sah saja. Termasuk apa yang disampaikan oleh G dalam postingannya, saya rasa itu sah-sah saja kan begitu artinya. Kalau misalnya kemudian dalam postingan itu dia menyampaikan bahwa dia itu difitnah gitu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa hubungannya dia dengan S itu hubungan yang baik-baik saja, misalnya seperti itu, hubungan yang profesional atau apapun, itu kan yang tahu adalah dia sendiri dengan S, ya. Karena apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi fakta yang sesungguhnya yang paham itu hanya yang bersangkutan, yaitu S dengan G, ya. Namun masyarakat itu kan melihatnya kan dari perilaku, ya. Jadi kalau misalnya kemudian kita mengatakan kita baik-baik saja, kita nggak ada apa-apa, tapi kalau perilaku kita mempertunjukkan hal-hal yang tidak patut, tidak pantas, saya rasa masyarakat pasti akan berpendapat dan berkomentar, bahkan memberikan suatu pernyataan, kritik atau apapun yang berkaitan dengan masalah perilaku itu. Ya, karena perilaku itu akan mencerminkan, akan mewakili secara umum orang yang bersangkutan itu kan gitu. Itu kan normal ya. Karena kan isi hati kita kan cuma kita yang tahu. Siapapun tidak akan bisa melihat isi hati kita, tidak bisa membaca pikiran kita, kan gitu ya. Apa yang terjadi antara kita dengan sekitar kita hanya kita yang tahu. Masyarakat akan melihat perilaku. Dan oleh karena itu wajar saja kalau misalnya kemudian masyarakat mencoba memberikan suatu kesimpulan dari perilaku yang kita pertontonkan, kita pertunjukkan, ya. Saya kira seperti itu. Nah, kecuali kalau memang misalnya Ruben, kalau Ruben kan dia memberikan suatu pernyataan itu kan dari kacamata dia sebagai seorang ayah yang dia tidak ingin anaknya ini dididik, diasuh oleh orang yang tidak memiliki hubungan apapun, ya, dengan anak ini, karena dia sebagai ayah masih hidup. Harusnya ayah anak ini yang mendidik dan mengasuh dia, mengajarin dia itu adalah ibu kandungnya dan ayah kandungnya. Bukan karena hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang mengatakan cemburu gitu, ini aneh nih, ini hebat ini. Kalau saya bilang bahwa orang melihat dari perilaku, tapi orang-orang yang menyampaikan hal itu ini luar biasa, dia paranormal, dia tahu apa yang menjadi isi hati Ruben, luar biasa, ya. Tapi kalau kita hanya melihat perilaku, ya, perilaku yang tidak pantas itu akan menjadi suatu hal yang tidak baik secara norma dan aturan. Ini yang kemudian Ruben tegur. Saya kira di mana salahnya? Ya, kalaupun niat kita baik kan yang tahu niat kita baik adalah kita. Masyarakat akan menilai perilaku kita. Kecuali orang-orang yang sudah menghakimi Ruben mengatakan Ruben cemburu,
Makanya ngomong seperti itu berarti dia tidak melihat perilaku, tapi dia bisa membaca hati dan pikiran Ruben. Berarti mereka itu orang-orang yang luar biasa karena bisa baca isi hati seseorang. Tapi kalau yang lainnya termasuk Ruben, dia hanya bisa membaca perilaku, tingkah laku, perbuatan. Dan ketika tingkah laku dan perbuatan itu dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, dia pasti akan memberikan suatu teguran dan pernyataan. Dan saya kira itu hal yang normal karena Ruben bicara tentang anaknya, anak kandungnya. Oke, Bang, perihal sidang kemarin kan Sarwenda ingin memperjuangkan hak asuh anak lah. Di situ mungkin dari Abang sendiri melihatnya gimana? Dia hadir gitu langsung. Ya. Yang pertama saya harus sampaikan bahwa saya harus mengklarifikasi bahwa ketidakhadiran saya kemarin dalam persidangan itu dan juga klien saya Ruben Onsu, karena memang saya juga ada kegiatan yang lain yang saya lakukan dan Ruben juga berhalangan hadir. Tapi sebuah persidangan itu ditentukan oleh hukum acara. Sebuah persidangan itu tidak ditentukan oleh kemauan para pihak yang berperkara dan tidak ditentukan oleh apa yang pantas menurut masyarakat sesuai dengan seleranya. Tapi yang mengatur suatu proses persidangan itu adalah hukum acara yang berlaku. Ya. Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa secara hukum acara sidang pertama itu hanya proses pemeriksaan legal standing. Ya, kedudukan status hukum legal standingnya para penggugat dan juga tergugat, apakah mereka itu berhak untuk mewakili para prinsipal dalam persidangan apa tidak. Yang kedua adalah menentukan mediatornya yang akan menjadi hakim mediator dalam proses mediasi tersebut. Dan memang benar yang terjadi kemarin, agenda sidangnya hanya seperti itu. Belum pembacaan gugatan, belum jawab-menjawab, belum pemeriksaan bukti, belum pemeriksaan saksi. Jadi tidak ada kewajiban para prinsipal untuk hadir di sidang pertama. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada orang yang mengatakan, oh itu tidak serius bagaimana? Apakah keseriusan seseorang dalam berperkara itu hanya ditentukan dari kehadiran prinsipalnya? Tidak dong. Apakah karena prinsipalnya hadir terus kemudian dia dianggap itu niat dan perjuangan? Enggak dong. Perjuangan itu akan dibuktikan dalam proses persidangan itu dari awal sampai akhir. Bukan hanya karena kehadiran, tapi adalah dari argumentasi hukum, dari bukti dan dari saksi, bukan dari kehadiran. Di mana sih ada proses persidangan diputuskan karena prinsipalnya rajin hadir terus dimenangkan? Jadi jangan kita melihatnya secara seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Buat apa dia perjuangan lagi? Harusnya dipertahankan. Ruben Onsu yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Ruben Onsu yang berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, dia nggak perlu berjuang, udah dikasih kok. Berdasarkan Akta 39 itu, Ruben setuju hak asuh anak untuk dia. Tapi dia tidak amanah untuk menjalankan fungsi sebagai ibu yang mendapatkan hak asuh anak. Di mana tidak amanahnya? Satu, tidak merealisasikan apa yang sudah disepakati bersama, bahwa 2-3 hari dalam seminggu anak-anak ini akan berkumpul bersama dengan ayahnya. Ini tidak dipenuhi. Ya. Berkaitan dengan masalah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak, itu akan menjadi tanggung jawab Ruben jalankan. Tapi ada caranya. Caranya apa? Wajib untuk disampaikan terlebih dahulu, kemudian ada diskusi, baru akan dapatlah angka per bulan kebutuhan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak. Ini tidak pernah disampaikan, nggak pernah didiskusikan. Karena Ruben selama bertahun-tahun mau memenuhi tagihan atau invoice yang diberikan oleh S yang nilainya berubah-ubah tiap bulan dari 220 sekian juta, 260 sekian juta, di luar biaya kredit, biaya kartu kredit lagi. Ini jadi keterusan. Polanya jadi seperti itu. Maka kita mau pola ini tidak seperti itu.